Berharap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran pemodelan perangkat lunak atau lebih dikenal PPL. Dengan tema pembelajarannya adalah DFD atau Data Flow Diagram. Dan jangan lupa kalian melakukan absensi pada link yang sudah disediakan ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga materi ini mudah kalian terima, kalian implementasikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Selamat menonton ya. Ya, sebelum kita mulai materi, kita bacakan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Pertama adalah kalian mempunyai maksud dan tujuan. Ya, maksudnya adalah siswa dapat merancang dan menganalisis suatu sistem dengan data flow diagram atau DFD. Dengan mempunyai tujuan yang pertama, siswa dapat mengenal data flow diagram atau DFD. Yang kedua adalah siswa dapat membuat DFD tersebut. Ya, itu ya tujuan dari pembelajaran kalian di video kali ini. Saya lanjutkan. Yang pertama adalah bagaimana cara kalian menganalisis atau merancang sebuah sistem. Ya, ada beberapa hal yang harus kalian analisis ya sebelum merancang sebuah sistem tersebut. Ya, yaitu ruang lingkup atau batasan dari sistem. Jadi di ruang lingkup itu ada siapa saja, kayak gitu. Lalu adakah orang luar yang akan mengakses dan sebagainya. Kalian harus tahu ruang lingkupnya. Contoh aplikasi perpustakaan, kalau ditanya misalkan beli minum, nggak bisa, karena itu bukan dalam sistem tersebut. Jadi kamu tahu ruang lingkupnya. Yang kedua, apa yang ingin dihasilkan dari sistem tersebut. Jadi ini adalah dasar dari kalian membuat sebuah aplikasi atau merancang sebuah sistem. Biasanya ditanyakan dulu, outputnya apa? Biasanya kayak gitu. Yang mau dihasilkan apa? Tujuannya apa? Kayak gitu. Ataukah tujuannya dia akan laporan, misalkan laporan bulanan, tahunan, dan sebagainya outputnya. Atau tujuannya adalah sistemnya berjalan baik, kayak gitu, peminjaman dari buku dan sebagainya ya. Yang penting apa yang dihasilkan dari sistem tersebut, itu intinya. Yang ketiga adalah siapa saja yang terlibat di dalamnya ya, seperti kalau di aplikasi kasir itu ada pembeli, kasir, dan pemilik toko. Perpustakaan juga ada peminjam buku ya, library man-nya atau penjaga library atau perpustakaannya, kayak gitu, pemilik pustakaannya dan sebagainya. Jadi jelas siapa saja yang mengakses atau yang terkait dengan sistem tersebut atau di aplikasi tersebut. Nah, ketika kalian sudah merancang ya, setelah kalian merancang atau menganalisis, lalu kalian menggambarkan perancangan sistem itu ada 3 macam ya. Yang pertama, penggambaran perancangan sistem yang digunakan DFD atau data flow diagram yang hari ini kalian akan bahas atau kalian pelajari. Lalu ada IRD atau entitas atau entity relationship diagram ya, terkait data. Lalu ada UML atau unfit modeling language ya. UML itu adalah sebuah blueprint sehingga perencanaan sebuah sistem itu jelas ya. Tiap-tiap diagram yang ada di sini semuanya sifatnya berbeda-beda. Mari kita pelajari yang pertama. Yang pertama adalah apa itu data flow diagram ya. Data flow diagram bisa disingkat dengan DFD. Dan DFD bukan merupakan flowchart, paham ya. Karena flowchart itu yang kalian pelajari sebelumnya adalah sebuah sistem di mana ada start, ada input, ada proses, ada decision, dan ada output. Tidak seperti itu ya. DFD menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem, datanya saja. Jadi sebuah proses bagaimana data itu berjalan. DFD. Tidak ada looping di DFD. Ya, betul. Kemungkinan tidak ada kembali, misalkan data yang kembali ke atas dan sebagainya. Ataupun cabang dalam DFD ya. DFD menggambarkan sebuah proses, dia hanya menggambarkan sebuah proses meskipun proses tersebut terjadi di waktu yang berbeda. Seperti itu. Simbol dari DFD sederhana, tidak terlalu banyak nak. Ya. Ada 4, yaitu pertama data store, di mana kalian akan menyimpan seluruh data. Yang kedua adalah proses, ya biasanya berbentuk lingkaran. Lalu flow atau alur datanya, arahnya kemana nih datanya, gitu, seperti itu. Supaya paham, kalau misalnya tidak digambarkan panah, itu salah, bukan DFD. DFD itu harus ada panahnya, aliran datanya kemana, makanya fungsinya dari DFD. Flow-nya, alurnya.
Selanjutnya entitas atau entity ya. Mari kita pelajari satu persatu dimulai dari entitas ya. Mari kita pelajari satu persatu dimulai dari entitas atau entity. Digambarkan dengan simbol bujur sangkar ya, biasanya bujur sangkar atau kotak dan sebagainya. Dia adalah sumber atau tujuan dari aluran data ya. Merupakan lingkungan luar dari sistem. Jadi dia bisa berupa inputan gitu ya. Bisa menggambarkan secara fisik seseorang atau sekelompok atau sistem yang lain. Contoh sistem yang ini dihubungkan dengan sistem ini. Contoh kalau di Gojek, sistem GoPay-nya digabungkan dengan sistem pemesanan dari makanan, atau sistem luarnya misalkan Gojek dan Gojek dan GoFood jadi satu. Nah, itu dari sistem yang lain. Nah, kayak gitu. Saya lanjutkan. Yang simbol kedua adalah flow atau aliran datanya. Kemana nih aliran datanya? Seperti itu. Dia adalah menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lainnya. Ya, jadi jelas dia mau pergi kemana dan sebagainya, maka disimbolkan dengan tanda panah. Mau presentasikan dengan menggunakan tanda panah, ya sudah pasti. Alirannya kemana? Karena judul aja data flow diagram. Nama proses ditulis gunanya apa? Untuk menjelaskan arti dalam aliran tersebut. Fungsinya seperti itu. Ditulis untuk mengidentifikasikan aliran data tersebut, dan aliran data dapat menyebar atau menyatu. Simbol ketiga adalah proses. Ya, apa itu proses? Adalah fungsi menginformasikan atau mentransformasikan data secara umum. Jadi informasinya jelas, transformasinya jelas, di mana dia sebuah data, dia itu siapa, dia itu apa dan sebagainya, dia itu ngapain dan sebagainya. Itu proses. Karena proses, ya, karena dinamakan proses, maka oleh sebab itu diikuti atau ditulis dengan kata kerja. Ya, secara umum kesimpulannya kayak gitu. Karena proses adalah suatu pekerjaan, maka untuk menamai sebuah proses dimulai dengan kata kerja. Jadi proses itu bisa kita bilang sebagai contoh menghitung atau membuat laporan atau menghasilkan apa dan sebagainya. Itu proses ya, seperti itu. Nama prosesnya apa misalkan? Yang terakhir adalah storage atau penyimpanan ya. Storage atau penyimpanan adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data atau file ya. Adalah fungsi yang mentransformasikan secara umum. Jadi kemana data itu dikumpulkan, nanti digunakan lagi gitu. Contoh data diri kalian diinput lalu disimpan ke database. Di database nanti diolah lagi jadi misalkan ke aplikasi umur kamu berapa. Jadi prosesnya adalah ngambil dari database yang terkait data dirimu, diambil tanggal lahirmu, diprosesnya dimasukkan tanggal hari ini, lalu dikurangi tanggal lahirmu, jadilah umur kalian. Kayak gitu kan, umur kalian sekarang berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Seperti itu. Maka oleh sebab itu, fungsi dari storage adalah untuk menyimpan data atau data file yang mungkin digunakan kembali untuk diproses kembali. Ya, jelas ya. Aturan penting dari DFD yang pertama itu adalah entitas tidak boleh bertemu atau tidak boleh aliran datanya langsung ke entitas. Harus diproses terlebih dahulu. Kenapa? Nah, kalau misalkan gini ada pertanyaan kenapa? Karena sebuah entitas adalah bisa sebuah input atau bisa sebuah output. Kalau misalkan tidak diproses, nanti hasilnya input dan outputnya sama, berarti nggak ada proses sama sekali. Jadi maka harus sebab itu harus melewati sebuah proses dulu dan tidak boleh saling terhubungan. Itu alasannya. Kita lanjutkan. Ini juga ya, entitas juga tidak bisa langsung ngambil data storage kayak gitu. Dan entitas juga tidak boleh bertemu entitas, tapi entitas langsung diproses seperti ini, bisa langsung diproses. Nama prosesnya apa? Contoh, di sini ada namanya kalian siswa. Siswa di dalam aplikasinya namanya Sistem Informasi Akademik. Siswa, Sistem Informasi Akademik, kembali ke database. Ke database ngapain? Nyimpan data siswa, nyimpan nilai siswa, nyimpan kehadiran siswa di database. Di sini ngapain? Oh, di sini adalah memproseskan nilai, atau di sini adalah bisa sebagai kepala sekolah juga. Untuk apa? Melihat data, melihat laporan dan sebagainya. Jadi jelas. Makanya nggak boleh saling terhubungan. Kalau misalkan ini kalian atau ini kepala sekolah, ya ini salah, ya aliran datanya. Atau siswa kepala sekolah, nggak bisa. Ya aliran datanya harus diproses dulu, baru ke kepala sekolah. Jadi jelas ya. Siswa aliran datanya data siswa ke kepala sekolah apa prosesnya? Oh, prosesnya adalah Sistem Informasi Akademik
gitu, bisa kayak gitu. Paham ya? Dalam DFD dimulai dari level 0 dulu penulisannya, baru dirinci ke dalam. Karena sebuah DFD kemungkinan ada suatu maintenance atau update dari sebuah sistem. Diupdate terus atau diperinci terus. Dan sistem tersebut atau DFD tersebut tidak harus sama atau tidak dirincikan levelnya dengan level yang sama. Ya, di sini 2 poin itu artinya kayak gitu. Ya, DFD dimulai dari level 0, kemudian turun ke level 1 dan kedua dan sebagainya. Semakin tinggi, nilai levelnya semakin merinci atau semakin jelas data flow-nya atau aliran datanya. Dalam penurunan, tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan level yang sama. Seperti itu ya, sesuai dengan rinciannya, sesuai dengan kalian akan menjelaskan sistem itu seperti apa, seperti itu. Hal yang paling dasar dalam DFD adalah konteks diagram atau diagram konteks, kayak gitu. Jadi, diagram konteks berisi dari gambaran umum biasanya, hanya singkat saja, ya, secara garis besar di sini dijelaskan. Secara garis besar dari sistem yang akan dibuat, kayak gitu. Ya, kalau secara kalimat dapat dikatakan bahwa berisi apa saja konteks diagram itu, siapa saja yang memberikan data, lalu kepada siapa informasinya atau outputnya kepada siapa, lalu apa yang dihasilkan ya di dalam proses tersebut. Jadi jelas ya, siapa saja, lalu kepada siapa, dikasih informasinya, dan sistemnya seperti apa, kayak gitu. Kata siapa ya dilambangkan dengan kotak persegi biasanya, ya, disebut sebagai entitas atau terminator. Kata apa itu dilambangkan dengan aliran data, dia ngapain, gitu ya. Siapanya itu misalkan user, atau siapanya itu adalah pembeli. Pembeli ngapain? Ke kasir. Nah, kayak gitu tuh apa? Nah, aliran data sebut dengan flow-nya atau apa ya? Kita sebut tanda panahnya. Gitu. Kata sistem dilambangkan dengan lingkaran yang disebut sebagai proses. Contoh, pembeli, lalu dia pergi menuju kasir. Nah, sistemnya sistem di kasir. Dia bisa nanyakan jumlah barang, jumlah yang dia bayar berapa, dan sebagainya. Dari kasir kasih ke pembeli lagi terkait, oh total harganya seperti ini Bu, dan sebagainya. Gitu ya. Contoh kasusnya, tadi yang saya jelaskan. Nah, contoh kasusnya adalah penjualan barang di minimarket, ya. Di sini tidak membahas tentang barang yang rusak atau retur, tidak membahas tentang kadaluarsa dari barang, mau membalikan dan sebagainya. Lalu kita anggap sebagai sistem ini berjalan dengan baik tanpa hambatan. Kita anggap seperti itu. Karena apa? Karena sebuah sistem biasanya diharapkan berjalan secara baik terus-menerus, nanti baru ada sistem maintain dan sebagainya. Ya. Masih dalam batasan sistem di sini ya, kita masih menggunakan diagram konteks. Pihak-pihak atau orang-orang yang berada di lingkaran luar atau di lingkar luar adalah pengunjung. Di luar dari sistem ada semuanya kita anggap sebagai pengunjung. Ya. Jadi disebut sebagai pengunjung atau sebagai seorang pembeli. Nama entitasnya pembeli. Ya. Dan seorang pemilik. Jadi di luar dari sistem ada pembeli dan pemilik tokonya. Pemilik dapat apa? Pemilik itu dapat sebuah informasi terkait hasil penjualan dia. Kayak gitu ya, setelah toko tutup dan sebagainya, end of day biasanya. Kalau satu hari toko tutup itu end of day. Kalau perhitungannya lagi berjalan lagi end of month, dalam arti satu bulan. Di retail ya nak, di retail seperti itu, penjualan retail. Lalu terakhir kalau di retail biasanya per tahun juga ada end of year. Jadi ada perhitungannya, laba, stok dan sebagainya. Lanjutkan. Kita lihat di studi kasus ini terkait dengan penjualan atau aplikasi atau sistem penjualan minimarket, ya. Beberapa kemungkinan data yang diberikan kepada pembeli, dari pembeli ya kepada kasir. Dari saya misalkan sebagai seorang pembeli datang ke Indomaret atau Alfamart, kemungkinan yang saya akan tanyakan, poinnya pertama adalah barang yang tanyakan, Pak, ada ciki nggak, kayak gitu, atau Pak ada makanan ini nggak, ada minuman ini, atau kamu langsung lihat barangnya, oh stoknya ada, kayak gitu, ya. Lalu barang yang dibeli, ya kemungkinan ada barang yang dibeli, totalnya berapa, jumlah barang dan sebagainya, dan uang pembayaran, ya. Ini yang akan diberikan pembeli kepada kasir. Uang pembayaran tuh maksudnya yang sudah misalnya sudah total dari kasir, nah itu jumlah input uang pembayaran. Sebaliknya, ya tadi kan dari pembeli kepada kasir, sekarang dari kasir kepada pembeli. Poin pertama adalah keadaan barang yang ditanyakan, stoknya berapa dan sebagainya. Yang kedua adalah jumlah barang yang harus dibayar, ya kayak gitu. Jadi
saling memberi feedback kalau di kasir. Poin ketiga adalah yang terakhir, sedangkan informasi diberikan, informasinya itu dikasihkan ke pemilik dari tokonya, kayak gitu ya. Isinya apa? Laporan jumlah uang masuk, kayak gitu ya, jumlah barang yang akan terjual di hari itu dan lain sebagainya. Itu yang diambil atau datanya yang diolah, yang dihasilkan kepada pemilik di sistem tersebut. Mari kita lihat di konteks diagramnya. Ini dasar dari DFD, diagram konteks atau konteks diagramnya. Pertama, entitas pertama adalah pembeli. Pembeli tadi kita lihat di poin pertama adalah pembeli melakukan barang yang ditanyakan, barang yang akan beri, dan uang pembayaran. Ini bagaimana? Dia berbentuk alur. Ya, flow. Panah kemana? Ke sistem. Kita lihat di sini. Pembeli, dia bentuknya flow. Poin pertama barang yang tanya, poin kedua barang yang beli, dan uang pembayaran. Masuk ke dalam sistemnya apa? Sistem penjualan barang. Nah, yang akses siapa? Kasir dan pemilik. Kayak gitu. Kasir bisa memberikan output atau feedback. Ini poin kedua. Poin keduanya adalah, nah ini, kasir memberikan kepada pembeli apa? Keadaan barang yang ditanyakan, stok dan sebagainya, dan jumlah yang harus dibayar. Mari kita lihat, sama ya. Dari sistem, dari kasir, feedback ke pembeli. Pembeli bayar, uang pembayaran, dia nanya lagi, jumlah bayar, tanyakan misalkan sudah selesai, oh masih mau nanya barang lagi, oh tanya lagi barang, dia ada totalnya, dikasih totalnya segini, lalu bayar uang pembayaran, selesai. Lalu diakses lagi poin ketiga, kita lihat poin ketiga. Nih poin ketiga adalah informasi yang diberikan kepada kasir ya terkait jumlah uang masuknya dalam sehari itu, sehari, sebulan atau setahun, informasinya. Nah ini alur datanya bagaimana? Ya dari sistem menuju ke pemilik, selesai. Seperti itu, entitas pemilik ya. Itu diagram konteks, jadi dasar dari diagramnya, lalu kita turunkan lagi ke DFD-nya, baru kita implementasikan ke DFD-nya, dimana kita mulai dari level apa tadi? Level 0 atau zero diagram pada DFD. Yang pertama adalah tujuan diagram 0 atau 0 ini adalah untuk memerinci dari diagram konteks yang tadi terkait apa? Proses-proses yang harus dilakukan terkait di dalam atau orang di dalam itu, atau jika dibuat dalam kalimat apa saja proses yang akan dilakukan agar mencapai sistem tersebut, kayak gitu ya. Lalu di zero diagram ada kelanjutan dari diagram konteks yang tadi, dilanjutkan, diperinci lagi, memperbanyak lingkaran, sedangkan isi atau jumlah dari terminator, jumlah dan isi data flow-nya juga tersebut harus lengkap. Ya. Mari kita lihat di perincian zero diagram ini, kata pembeli datang, ada dua kemungkinan, satu bertanya keadaan barang dan ia mengambil barang yang akan dibelinya dan menyerahkan uang kepada kasir, berapa harus bayar dan sebagainya. Lalu apa aksi proses yang dilakukan kasir untuk kedua kemungkinan tersebut? Ini ya, ini masih level zero diagram, di mana sebuah entitas pembeli melakukan barang yang ditanya. Nah ini ada proses cek keberadaan barang, seperti itu. Ini masih diagram 0. Di mana sini ada 3 proses. Satu, cek keberadaan barang, proses kedua perhitungan uang yang harus dibayar, proses ketiga adalah penerimaan pembayaran, berarti uang dibayar. Ya, barang ditanya, oh ada informasi barang, atau dia datang langsung ke toko dan sebagainya. Lalu pembeli membeli barang, ya, dihitung dulu nih uang yang harus dibayar, kayak gitu. Nah dia tahu barang itu ada atau enggak, misalnya stoknya masih ada atau enggak, nah dari sini. Jadi database, ini database ya, nah, atau kita sebut sebagai data storage, ya, kita sebut sebagai data storage, ya, penyimpanan, ya, terkait harga barang, stok barang, kayak gitu. Nah, diambil dari sini. Selanjutnya, dia sudah tahu nih harganya, ya udah pembeli melakukan pembayaran atau uang pembayaran, ya, berlanjut ke bawah. Setelah melakukan pembayaran, ya, transaksi penjualan, dimana kalau transaksi penjualan itu persatuan pembayaran, biasanya per total pembayaran. Nah itu ada nomor kwitansinya dan sebagainya. Makanya kalau kalian terima struk ada nomornya, nah itu alasannya per transaksi. Per transaksi dilakukan disimpan di dalam jual, ya, seperti di database jual atau data storage namanya jual. Nah dari penjualan ya masuk ke pembuat laporan. Ada proses namanya proses keempat. Jadi ada 3 proses ini untuk terkait dengan pembeli, feedback dengan pembeli. Lalu ada proses
Yang keempat adalah pembuatan laporan. Untuk siapa? Untuk si pemilik. Apa saja laporannya? Pertama adalah total barang. Diambil dari database barang atau data storage dari barang. Diambil datanya. Data barang. Lalu apa lagi? Kasir yang bertugas. Dia minta siapa saja yang bertugas. Kasir yang bertugas atau anggota dia yang bertugas. Nah, dia minta datanya, laporan juga. Lalu terkait kehadiran kasir dan sebagainya. Lalu ada database atau storage terkait penjualan, prosesnya. Pengunjungnya udah berapa kali transaksi, barang apa yang sudah laku, dan sebagainya. Ini masuk ke dalam laporan. Jelas ya, nah, ini adalah zero diagram, di mana tadi saya jelaskan di balik adalah proses yang dilakukan oleh kasir, ya, untuk kedua kemungkinan yang di atas. Detail diagram atau diagram detail, di mana ini adalah level satunya, ya. Tadi kan level 0-nya adalah memerinci mulai dari proses 1, proses 2, dan sebagainya. Nanti prosesnya pecah lagi, dirinci lagi. Di mana proses untuk input barang. Nah, pembeli menanyakan barang, di sini ada database atau data storage dari barang. Lalu menampilkan seluruh barang dari merek tersebut, ya. Tampilkan stok barang juga, di sini ada prosesnya. Lalu beri informasi kepada pembeli terkait dengan proses barang. Sekarang itu level 1, misalkan mau kalian rinci, misalkan di level selanjutnya ada sebagainya, boleh kalian rinci. Tapi hampir sama nih sistemnya. Tugas kalian adalah membuat DFD mulai dari diagram konteks sampai DFD level 0 aja syaratnya ya. Level 0 itu adalah sistem untuk perpustakaan. Itu tugas dari saya, ya. Silakan kalian gambar menggunakan aplikasi pengolah gambar diagram, boleh secara online atau offline installer. Biasa kalau install UML, Star UML, atau yang online juga ada, ya, menggunakan browser dan sebagainya. Seperti itu. Atau kalian gambar dengan tangan, nggak masalah. Foto dan upload di Classroom sesuai dengan tugas yang saya berikan. Seperti itu ya. Ya, berakhir sudah video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap social distancing. Akhir kata dari Bapak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.